Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru Kristen di Kupang menarik paksa hijab muridnya di sekolah. Debat sengit pun terjadi antara keduanya, dengan taruhan siapa yang kalah harus pindah agama. Perdebatan panas ini berlanjut hingga guru Kristen akhirnya dipermalukan di depan umum. Simak cerita seru ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di sebuah sekolah SMA swasta di Kupang yang penuh dengan keberagaman budaya dan agama, Latifah duduk di kursinya dengan tenang sementara matahari pagi menyinari kelas mereka melalui jendela besar. Udara dingin dari AC membuat ruangan terasa lebih sejuk, namun suasana hati Latifah tidak semenyegarkan angin itu. Bapak Johan, seorang guru berusia 45 tahun yang selalu tampil rapi dengan dasi hitam dan jaket biru tua, baru saja memulai pelajaran filsafat agama. Sejak awal, ia sudah menunjukkan sikap skeptis terhadap keyakinan agama murid-muridnya, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Hari itu, setelah menjelaskan konsep tentang keberadaan Tuhan dalam perspektif Kristen Ortodoks, Bapak Johan mengarahkan pandangannya ke arah Latifah. Latifah, panggilnya dengan nada sinis, kamu tahu kenapa kamu pakai hijab? Apakah kamu benar-benar yakin bahwa hijab itu adalah perintah Tuhanmu? Suara siswa lainnya mulai bisik-bisik, beberapa tertawa kecil, tapi Latifah hanya diam. Ia tidak marah, bahkan wajahnya tetap damai. Lihatlah ini, lanjut Bapak Johan, mencoba menekankan argumennya, hijab hanya alat untuk menutupi kebodohanmu. Kamu takut pada dunia luar, jadi kamu sembunyikan dirimu di balik kain itu. Kata-kata itu menusuk hati Latifah, tapi ia tetap tegar. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia menjawab, Pak, hijab saya bukan untuk menutupi kebodohan. Ini adalah simbol cinta saya kepada Tuhan. Saya memilihnya karena saya percaya bahwa Tuhan ingin kita menjaga kehormatan dan kesucian. Ruangan menjadi sunyi sejenak. Beberapa teman Latifah saling pandang, ada yang merasa kasihan, ada pula yang tersenyum tipis melihat keberanian Latifah menghadapi hinaan itu. Tapi Bapak Johan tidak puas. Ia masih terlihat skeptis, bahkan sedikit marah karena jawaban Latifah yang begitu tenang dan bijaksana. Baginya, ini hanyalah awal dari serangkaian tantangan yang akan ia lemparkan kepada murid muda itu. Setiap malam, setelah pulang sekolah, Latifah selalu menyalakan lampu kecil di kamarnya. Di atas meja kayunya yang sederhana terdapat Al-Quran yang telah ia baca ribuan kali. Setiap surat, ayat, dan hurufnya sudah tertanam kuat di memorinya. Ia adalah seorang hafidz Quran, sebuah prestasi yang jarang dimiliki oleh anak seusianya. Namun, tak banyak orang yang tahu tentang pencapaian ini. Baginya, ilmu agama bukan sesuatu yang dipamerkan, melainkan amanah yang harus dilindungi dan disebarluaskan dengan cara yang tepat. Sejak pertemuan pertama dengan Bapak Johan, Latifah mulai menyadari bahwa ujiannya bukan hanya soal akademik, tapi juga soal keteguhan iman. Setiap kali ia mendengar kata-kata kasar atau hinaan dari gurunya, ia selalu ingat nasihat ibunya. Ibunya, seorang wanita yang sabar dan penyayang, pernah berkata, Anakku, saat orang lain menyakitimu dengan kata-kata, biarkan sabarmu menjadi senjata terbaikmu. Jangan pernah membalas dendam dengan kekerasan atau kemarahan. Biarkan Allah yang menjawab segala hinaan itu. Latifah menjalani hari-harinya dengan penuh ketenangan. Meskipun hinaan dari Bapak Johan terus berlanjut, ia selalu tersenyum dan menjawab dengan lembut. Teman-temannya mulai merasa heran. Ada yang bertanya, Latifah, kamu nggak marah sama Pak Johan ya? Dia kan sering ngehinain kamu. Latifah hanya tersenyum dan menjawab, kenapa aku harus marah kalau aku tahu bahwa apa yang aku yakini adalah benar? Marah hanya akan membuatku lemah. Kesabaran Latifah bukan hanya datang dari keyakinannya, tapi juga dari pengertian yang mendalam tentang nilai-nilai agama. Ia percaya bahwa setiap ujian memiliki tujuan, dan Allah pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka yang bersabar. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar Bapak Johan bisa melihat kebenaran dengan mata hatinya sendiri. Suatu pagi, suasana kelas berubah drastis. Hari itu, Bapak Johan tampak lebih emosional daripada biasanya.
Mungkin karena tekanan pekerjaan atau masalah pribadi, ia datang ke kelas dengan wajah tegang dan nada suara yang lebih keras. Setelah selesai menjelaskan materi tentang perbandingan agama-agama besar di dunia, ia kembali mengarahkan perhatiannya pada Latifah. "Dengar, Latifah," katanya dengan nada tinggi, "aku capek dengan sikapmu yang selalu diam. Aku tahu kamu pikir kamu lebih pintar dariku hanya karena kamu bisa menghafal kitabmu itu. Tapi aku ingin membuktikan bahwa keyakinanmu itu salah." Seluruh kelas terdiam. Beberapa siswa mulai khawatir karena mereka tahu bahwa situasi ini bisa berujung pada hal yang tidak baik. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Bapak Johan maju ke arah Latifah dan dengan kasar menarik hijabnya. Kain sutra putih itu terlepas dari kepala Latifah, menampakkan rambutnya yang panjang dan hitam. Semua siswa terkejut. Latifah sendiri terdiam sejenak, tapi ia tidak menangis atau marah. Ia hanya berdiri di tempatnya, memandang Bapak Johan dengan mata yang penuh kedamaian. "Sekarang, coba jelaskan padaku," lanjut Bapak Johan dengan nada provokatif, "kenapa kamu begitu yakin dengan agamamu? Apakah kamu siap membuktikannya?" Latifah mengambil napas dalam-dalam. Dengan suara yang mantap, ia menjawab, "Pak, saya siap membuktikan kebenaran Islam. Tapi bukan dengan marah atau kasar. Jika Anda ingin tahu, mari kita diskusikan dengan cara yang sopan dan berdasarkan fakta." Peristiwa ini mengejutkan semua orang. Bapak Johan tampak terkejut dengan reaksi tenang Latifah, sementara para siswa mulai merasa kasihan pada teman mereka. Tapi Latifah tidak peduli dengan pendapat orang lain. Baginya, ini adalah momen penting untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak perlu didukung oleh kemarahan atau kekerasan. Setelah insiden di kelas, Bapak Johan merasa tertantang oleh sikap Latifah yang begitu tenang dan yakin. Ia tidak bisa menerima kekalahan, meskipun itu hanya soal harga diri. Pada akhir jam pelajaran, ia memanggil Latifah ke depan kelas. "Baiklah, Latifah," katanya dengan nada serius, "kita sepakati satu hal. Kita akan adu argumen tentang agama kita masing-masing. Kalau kamu kalah, kamu harus meninggalkan Islam dan mengikuti ajaran Kristen." Seluruh kelas terdiam. Beberapa siswa bergumam, "Astaga, ini serius banget." Latifah menatap Bapak Johan dengan mata yang penuh keyakinan. Ia ragu sejenak, tapi kemudian ia ingat pesan ibunya tentang sabar dan keberanian. "Baik, Pak," jawabnya dengan suara yang mantap, "tapi jika Anda kalah, Anda harus masuk Islam." Bapak Johan tertawa keras. "Apa? Kamu benar-benar yakin? Apa kamu tahu betapa sulitnya membuktikan bahwa Islam itu benar?" Latifah hanya tersenyum. "Kalau saya tidak yakin, saya tidak akan mengajukan taruhan ini, Pak." Mereka sepakat untuk bertemu di akhir pekan di aula sekolah. Kabar tentang debat ini menyebar dengan cepat. Semua siswa penasaran dengan hasilnya. Beberapa mendukung Latifah, sementara yang lainnya merasa Bapak Johan akan menang karena pengalamannya dalam filsafat agama. Tapi Latifah tidak peduli. Baginya, ini bukan soal menang atau kalah, melainkan soal membuktikan kebenaran dengan cara yang elegan dan penuh kasih. Setelah pulang sekolah, Latifah langsung menuju ke musola kecil di belakang rumahnya. Ia berlutut di atas sajadah, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam debat yang akan datang. "Ya Allah," doanya dalam hati, "berilah aku kemampuan untuk membela agamaku dengan cara yang terhormat. Jangan biarkan kata-kataku menyakiti hati siapapun, tapi biarkan mereka melihat kebenaran melalui logika dan kasih sayang." Dalam beberapa hari berikutnya, Latifah mempersiapkan dirinya dengan tekun. Ia membaca ulang Al-Quran, mencatat ayat-ayat yang relevan dengan pertanyaan yang mungkin dilontarkan oleh Bapak Johan. Ia juga membuka referensi dari kitab-kitab hadis dan karya para ulama besar. Selain itu, ia mencoba memahami sudut pandang Kristen dengan membaca Alkitab dan artikel-artikel tentang filsafat agama. Latifah sadar bahwa lawannya bukan hanya seorang guru, tapi juga representasi dari sistem pemikiran yang berbeda. Ia tidak ingin menang dengan cara yang kasar atau provokatif. Baginya, kemenangan sejati adalah ketika ia berhasil membuka hati orang lain tanpa menyakiti perasaan mereka.
Beberapa teman Latifah menawarkan dukungan. Salah satu temannya, Rina, yang beragama Hindu, berkata, "Latifah, aku bangga padamu. Aku tahu kamu akan bisa membuktikan kebenaran Islam dengan cara yang baik." Latifah hanya tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Rina. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita bisa saling menghargai perbedaan." Hari debat semakin dekat. Latifah merasa tegang, tapi ia tidak takut. Ia percaya bahwa Allah selalu ada di sisinya, memberikan kekuatan dan petunjuk dalam setiap langkahnya. Dalam hati kecilnya, ia berharap bahwa debat ini tidak hanya membawa kemenangan bagi dirinya, tapi juga membuka pintu kebenaran bagi Bapak Johan dan semua orang yang hadir. Hari debat tiba. Aula sekolah dipenuhi oleh ratusan siswa, guru, dan orang tua yang penasaran melihat pertarungan ideologi antara Latifah, seorang anak muda berusia belasan tahun, dan Bapak Johan, seorang pendeta sekaligus pengajar filsafat agama dengan pengalaman puluhan tahun. Suasana tegang terasa di setiap sudut ruangan. Mata semua hadirin tertuju pada podium kecil di tengah aula, tempat Latifah dan Bapak Johan duduk berhadapan. Bapak Johan mulai dengan melemparkan pertanyaan pertamanya. "Baiklah, Latifah," katanya dengan nada percaya diri, "kamu mengklaim bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci dari Tuhan. Tapi bagaimana mungkin Allah hanya punya satu kitab? Bukankah ada banyak kitab suci lainnya seperti Alkitab, Torah, atau bahkan kitab-kitab Hindu?" Latifah mendengarkan dengan tenang. Ia meresap setiap kata yang dilontarkan gurunya, lalu menjawab dengan nada lembut namun penuh keyakinan. "Pak, Al-Quran bukan satu-satunya kitab suci. Sebelumnya, Allah telah menurunkan kitab-kitab lain seperti Taurat dan Injil kepada nabi-nabinya. Namun, Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai penyempurna pesan-pesan sebelumnya." Dalam surat Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman bahwa Al-Quran adalah penegakan atas kitab-kitab sebelumnya. Untuk pertanyaan kedua, Bapak Johan bertanya tentang larangan alkohol dalam Islam. Kenapa Islam begitu keras dalam melarang minum alkohol? Bukankah alkohol merupakan bagian dari budaya banyak negara di dunia? Latifah tersenyum tipis. "Alkohol memang bagian dari budaya tertentu, Pak. Namun, dalam Islam, larangan ini didasarkan pada fakta ilmiah bahwa alkohol dapat merusak pikiran dan tubuh." Dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, Allah menyebutkan bahwa alkohol adalah pekerjaan iblis yang harus dihindari. Ini bukan soal budaya, tapi soal kesehatan dan moralitas. Terakhir, Bapak Johan menyerang argumen tentang kekerasan dalam Al-Quran. Mengapa Al-Quran seringkali disalahartikan sebagai kitab yang keras? Banyak ayat-ayat yang terdengar agresif, apa artinya? Latifah menjawab tanpa ragu. Kekejaman dalam Al-Quran hanya ditujukan dalam konteks perang sebagai bentuk pertahanan diri. Ayat-ayat tersebut tidak mengajarkan agresi, melainkan memberikan pedoman bagi umat Islam untuk melindungi diri mereka sendiri jika diserang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190, Allah berfirman agar kita tidak melakukan kelebihan dalam perang, tetapi hanya bertindak sebagai pembela. Setiap jawaban Latifah disambut oleh bisikan-bisikan dari penonton. Beberapa tampak terkesan, sementara yang lainnya masih ragu. Namun, satu hal yang jelas, argumen Latifah kuat dan logis, membuat Bapak Johan sedikit goyah. Setelah menjawab 3 pertanyaan sulit dari Bapak Johan, giliran Latifah untuk melemparkan tantangan. Ia menatap gurunya dengan mata penuh ketenangan, lalu berkata, "Pak, sekarang saya ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada Anda. Pertama, apakah benar Yesus mati di kayu salib? Jika iya, mengapa dalam Alkitab sendiri disebutkan bahwa tubuhnya hilang?" Bapak Johan terdiam sejenak. Ia mencoba menjelaskan teori-teori Kristen tentang kebangkitan Yesus, namun argumennya tidak cukup kuat. Kedua, lanjut Latifah, mengapa ada kontradiksi antara Injil Matius dan Markus tentang hari penangkapan Yesus? Apakah ini bukti bahwa Alkitab tidak sepenuhnya akurat? Guru itu semakin kesulitan menjawab. Wajahnya mulai tampak tegang, sementara para penonton menjadi lebih waspada.
Dan yang terakhir, tambah Latifah dengan nada yang lebih dalam. Jika Tuhan adalah Bapa Yesus, mengapa Dia membiarkan anaknya menderita di kayu salib? Bukankah ini bertentangan dengan kasih sayang seorang ayah? 3 pertanyaan itu membuat Bapak Johan terperangkap. Ia mencoba membela keyakinannya, tapi argumennya tidak bisa menandingi logika dan dalil yang disampaikan Latifah. Suasana aula menjadi sunyi, hanya terdengar napas yang dalam dari para penonton yang tak sabar menunggu hasil debat. Beberapa menit berlalu tanpa jawaban dari Bapak Johan. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak lesu. Ia mencoba beberapa kali membuka mulut, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Latifah menunggunya dengan sabar, tanpa menunjukkan sikap sombong atau superior. Ia hanya diam, membiarkan waktu berbicara untuk dirinya sendiri. Akhirnya, Bapak Johan berdiri dari kursinya. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang hampir bergetar, "Latifah, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Aku sadar bahwa argumenku tidak cukup kuat dibandingkan dengan dalil-dalil yang kamu sampaikan." Para penonton terkejut mendengar pengakuan itu. Banyak yang berbisik, sementara yang lainnya hanya diam dalam keheranan. Latifah bangkit dari kursinya dan mendekati Bapak Johan. Dengan suara yang lembut, ia berkata, "Pak, saya tidak ingin membuat Anda merasa kalah. Saya hanya ingin membantu Anda melihat kebenaran. Di tangan Anda ini, saya punya sesuatu yang mungkin bisa membantu." Ia menyerahkan sebuah salinan Al-Quran kepada Bapak Johan. "Ini adalah anugerah dari Allah. Bacalah dengan hati yang terbuka, insya Allah Anda akan menemukan kebenaran." Mata Bapak Johan berkaca-kaca saat ia menerima Quran itu. Ia hanya bisa mengangguk pelan, lalu duduk kembali di kursinya dengan wajah yang penuh kerendahan. Beberapa minggu kemudian, Bapak Johan mengundang Latifah ke ruangannya. Saat pintu terbuka, Latifah melihat wajah yang berbeda dari gurunya. Bapak Johan kini tampak lebih damai, lebih tenang. Di tangannya, ia memegang Quran yang diberikan oleh Latifah. "Latifah," katanya dengan suara yang penuh emosi, "aku minta maaf atas segala kata-kata kasar yang aku ucapkan padamu. Aku salah besar. Aku sudah membaca Al-Quran yang kamu berikan, dan aku percaya bahwa Islam adalah agama yang benar." Air mata mulai mengalir di pipi Bapak Johan. Latifah hanya tersenyum, lalu mendekat untuk memeluknya. "Pak, tidak apa-apa. Yang penting adalah Anda menemukan kebenaran dengan cara yang benar. Selamat datang di rumah baru Anda." Dalam beberapa hari berikutnya, kabar tentang perubahan Bapak Johan menjadi viral di komunitas sekolah. Ia resmi masuk Islam di depan keluarganya dan komunitas sekolah. Nama barunya adalah Ahmad. Dengan tekad yang baru, ia memutuskan untuk belajar lebih dalam tentang Islam dan menjadi pengajar agama Islam di sekolah tersebut. Kisah Latifah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagaimana seorang anak muda bisa menghadapi hinaan dan tantangan dengan sabar dan ilmu yang dalam, menjadi contoh hidup yang sangat berharga. Setiap kali ia bercerita tentang perjalanan ini, ia selalu ingat nasihat ibunya. Sabar adalah senjata terhebat dalam menghadapi ujian hidup. Ahmad, mantan Bapak Johan, sering kali berbagi cerita tentang betapa dalamnya pemahaman Latifah tentang agama dan filsafat. Ia mengakui bahwa awalnya ia meremehkan Islam karena kurangnya pengetahuan. Namun, setelah membaca Al-Quran dan mendengarkan argumen Latifah, ia menyadari bahwa kebenaran tidak dibatasi oleh batasan-batasan budaya atau tradisi. Sejak saat itu, Latifah dan Ahmad seringkali bekerja sama dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan kebijaksanaan. Mereka mengajarkan kepada murid-murid bahwa perbedaan agama bukanlah alasan untuk permusuhan, melainkan peluang untuk saling belajar dan menghargai. Kisah ini juga membuktikan bahwa sabar dan ilmu adalah kombinasi yang kuat dalam menghadapi dunia yang kadang-kadang keras dan tidak adil. Latifah menunjukkan bahwa dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, setiap orang bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik, satu langkah kecil demi langkah. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.